mengurangi emisi di atmosfer melalui sektor kehutanan. Tapi saat ini belum ada pengukuran yang terstandar. Akan menaikkan ini menjadi surat edaran dari Bapak Sekjen Kementerian Kehutanan. Untuk itu harap dipatuhi berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan. Jadi untuk Foresdi ini dinilai dari beberapa aspek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Enviro Talk bersama saya Alfiana Eka Brianika yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Di episode ini kita akan membahas tema penting, yakni strategi optimalisasi diplomasi kerjasama luar negeri untuk mendukung penurunan emisi di sektor kehutanan. Baik, telah hadir bersama kita Bapak Kristianto, S.Sud MSc PhD, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri. Selamat datang Bapak. Baik, langsung saja. Bisa Bapak jelaskan mengapa kontribusi kerjasama luar negeri itu penting dalam pencapaian Nationally Determined Contribution? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bapak Ibu sekalian, Sobat Hijau, jadi mengapa kontribusi kerjasama luar negeri itu penting dalam pencapaian NDC? Seperti kita ketahui bahwa Indonesia memiliki NDC 38% itu dengan upaya sendiri, sedangkan dengan upaya bantuan luar negeri adalah 42%. Jadi pada saat kita menerima kerjasama dengan luar negeri, target kita bukan 38% lagi, tetapi menjadi 42%. Untuk itulah kita ingin tahu bahwa apakah gap antara 38 ke 42 itu sudah terpenuhi dari kerjasama luar negeri tersebut. Baik, luar biasa Bapak jawabannya. Lalu Bapak, saya ingin bertanya kembali, apakah tujuan dibentuknya panduan diplomasi ini sebagai panduan diplomasi kegiatan kerjasama luar negeri di sektor kehutanan? Ya, jadi di sektor kehutanan itu banyak sekali kerjasama yang sudah berjalan dan akan berjalan. Nah, di situ semuanya sebagian besar adalah donor driven. Donor driven, mereka mengklaim bahwa mereka berperan dalam mengurangi emisi mengurangi emisi di atmosfer melalui sektor kehutanan. Tapi saat ini belum ada pengukuran yang terstandar. Jadi pada saat misalnya sebuah kegiatan, apakah dia jadinya diklaim sudah menurunkan emisi sekian ton karbon dioksida ekuivalen, itu belum terukur. Nah, ini harus pengukurannya harus standar. Yang kami kembangkan di Kementerian Kehutanan terkait panduan diplomasi ini adalah kita akan memberikan baseline. Kalau misalnya kegiatan kerjasama luar negeri di suatu provinsi atau di suatu region itu harus diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang mengurangi emisi dan sudah harus bisa diprediksi berapa karbon dioksida ekuivalen yang bisa di-save di situ. Demikian. Baik Bapak. Lalu Bapak ingin bertanya lagi Pak, apakah metode pendugaan potensi pengurangan emisi yang digunakan dalam Foresdi itu sudah baku dan dapat dipertanggungjawabkan? Ya, jadi kami berkomunikasi dengan ahli-ahli yang memang tergabung dalam kelompok penentu metode di UNFCCC, Climate Change. Di sektor kehutanan memang banyak sekali metode-metodenya, namun kami yakin dengan para pakar tersebut, kita diarahkan diantaranya dalam aplikasi sistem informasi Foresdi ini, kita metodenya bisa dipertanggungjawabkan, diantaranya terhadap pengurangan data aktivitas di sektor volume. Pertama adalah deforestasi hutan alam, degradasi hutan primer, peningkatan cadangan karbon, kebakaran gambut, dan dekomposisi gambut. Nah, itu juga berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan. Jadi untuk Foresdi ini dinilai dari beberapa aspek, diantaranya adalah cakupan programnya, kemudian jenis aksi mitigasinya, lalu berdampak langsung atau enabling program. Jadi misalnya suatu kegiatan kerjasama luar negeri, dia betul-betul menanam pohon, menanam bibit, nah itu berarti dia meningkatkan penyerapan oksigen kan. Nah, di situ dia adalah direct. Jadi kita bisa menghitung, bisa mengukur dalam sekian tahun ke depan dia akan menyerap sekian ton karbon dioksida. Namun ada beberapa yang
kegiatan yang berupa capacity building. Misalnya dia ingin mengarahkan bagaimana suatu kegiatan dilakukan untuk mengurangi efek gas rumah kaca. Nah, itu manfaatnya itu adalah indirect. Nah, indirect ini kita beri skor katakanlah 50%, karena pencapaiannya nanti berbeda dengan kita misalnya langsung menanam pohon. Dan kemudian juga potensi tingkat keberhasilannya, karena kita menanam, kegiatan kerjasama luar negeri menanam itu ada juga yang nggak jadi, ada juga yang mati. Mereka juga makhluk hidup. Untuk itu kita mencoba menyampaikan bahwa di kalkulator karbon di dalam Forestry ini banyak asumsi yang dibangun. Namun asumsi tersebut masih dalam koridor yang sudah ditetapkan di UNFCCC. Jadi UNFCCC itu memiliki sekumpulan saintis yang mereka melaksanakan menentukan metode-metode yang akan digunakan. Baik Bapak, tadi sudah disebutkan beberapa karakteristik program ya Pak, dinilai dari beberapa aspek seperti cakupan program, jenis aksi mitigasi, kemudian berdampak langsung atau enabling program, dan potensi tingkat keberhasilan. Lalu Bapak, data apa saja yang digunakan sebenarnya yang digunakan untuk menyusun Forestry ini? Ya, jadi kita mengacu pada 38 provinsi yang ada, itu kita akan melihat luasan hutannya, tapi tidak hanya berdasarkan batas-batas administrasi, tapi kita melihat peta tutupan lahan 5 atau 10 tahun terakhir dengan sumber dari Kementerian Kehutanan. Setelah itu kita juga melihat peta kebakaran hutan selama periode baseline. Jadi di situ dengan poin 1, yaitu dulu pernah ada kebakaran tahun berapa. Nah itu kita perhitungkan juga di situ. Yang ketiga adalah peta sebaran gambut di Indonesia. Jadi tidak semua di hutan Indonesia itu ada gambutnya, dan tidak semua gambut itu ada hutannya. Kita memiliki, karena perlokannya kan berbeda, pada saat itu adalah tanah mineral, pada saat itu adalah tanah gambut, dan pada saat itu adalah mangrove, itu tentu saja karbon dioksida ekuivalennya berbeda-beda. Jadi yang terakhir tadi adalah peta administrasi provinsi seluruh Indonesia. Nah, ini kita juga sudah melihat yang terbaru. Jadi ada 4 itu kita coba gabungkan dengan sudah ada data itu, kemudian kita masukkan data-datanya juga. Kita juga dari data itu kita akan muncul apa rekomendasi yang bisa dilakukan di situ. Karena kita sudah tahu tutupan lahannya, dan juga ada mangrove-nya, ada gambutnya, ada hutan dengan tanah mineralnya. Itu bisa kita bisa kita prediksi. Kemudian baseline data aktivitas yang akan dibuat dalam setiap provinsi. Misalnya kita bisa memperkirakan luas deforestasi per tahun. Nah, ini deforestasi ada yang plan deforestasi ya. Jadi kita memiliki PBPH, mereka punya izin. Nah, itu sudah bisa kita prediksi. Dan luas degradasi hutan per tahun, kemudian ada luas kebakaran lahan gambut per tahun, dan kemudian luas kebakaran semua lahan per tahun, lalu luas peningkatan luas hutan per tahun. Jadi kita juga melakukan rehabilitasi penanaman, itu juga ada datanya. Jadi dari data spasial tersebut dan juga perubahan tutupan lahan terakhir di tahun 2024 itu menjadi baseline di Forestry ini. Jadi ada luas area berhutan alam di lahan mineral, ada luas area berhutan di lahan gambut, ada luas area hutan primer di lahan mineral, dan juga di luas hutan primer di lahan gambut, luas hutan mangrove, lahan mineral terdegradasi, dan lahan gambut terdegradasi. Jadi ada 7, Pak. Baik, luar biasa sekali. Jadi ada beberapa data aktivitas baseline ya Pak ya, dari potensi implementasi di tiap provinsi. Lalu Pak, apa yang menjamin bahwa Forestry ini akan digunakan sebagai dasar kerjasama luar negeri di Kementerian Kehutanan ini sendiri? Ya, jadi kami sebagai Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri akan menaikkan ini menjadi surat edaran dari Bapak Sekjen Kementerian Kehutanan. Untuk itu harap dipatuhi, setidaknya digunakan sebagai prediksi. Pada saat akan ada kerjasama dengan pihak luar, dari internal Kementerian Kehutanan sudah kami berikan surat edaran bahwa mereka harus mengacu pada perhitungan awal. Nah, supaya mereka bisa memprediksi berapa
carbon equivalent yang mereka bisa save. Nah, jadi dengan surat edaran ini kita memiliki dasar hukum supaya apa yang akan kita persiapkan kedepannya itu kita bisa mengklaim bahwa suatu kegiatan kerjasama dia bisa saving sebuah karbon dioksida ekuivalennya itu sudah ada angkanya. Dan tentu saja ini in the future ya, itu bisa juga diklaim untuk sebuah peningkatan untuk perdagangan karbon misalnya. Tapi yang jelas kita ingin berpikir untuk bagaimana memenuhi NDC dulu. Jadi secara ekonomi ada fungsinya, secara ekologi berarti kita meningkatkan banyaknya tanaman, dan secara sosial juga masyarakat juga terlibat di situ. Baik, terima kasih banyak Bapak atas penjelasan dan insight yang luar biasa. Sangat menarik sekali atas jawaban-jawaban dari Pak Kristianto tadi. Baik, dari diskusi ini kita jadi semakin paham bahwa diplomasi dan kerjasama luar negeri mempunyai peran yang sangat penting dalam mempercepat upaya penurunan emisi di sektor kehutanan. Baik Sobat Enviro, jangan lupa terus ikuti episode Enviro Talk di episode-episode selanjutnya dan dengan bahasan yang menarik lainnya. Saya Alfiana Eka Bianika undur diri dan sampai jumpa. Salam Lestari.